Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Indi Oktavia Purba, Dona Novita Utami, dan Novita Adilah. Di sini saya akan membacakan laporan audit investigasi PT NDC Beauty. Yang pertama terdapat daftar isi, yaitu gambaran umum, latar belakang perusahaan, prolog fraud perusahaan, dasar audit dan sasaran audit, lalu objek yang diaudit, dasar hukum dan jenis fraud. Selanjutnya, yang kedua ada uraian hasil audit yang terdiri dari uraian SOP dan realisasi, pelaku fraud dan jabatan. Lalu yang ketiga ada simpulan dan rekomendasi yang terdiri dari simpulan kejadian, rekomendasi, dan timeline. Yang pertama terdapat latar belakang perusahaan, prolog fraud, dan tujuan audit. Di sini terdapat latar belakang perusahaan yaitu PT NDC Beauty bergerak di bidang industri kecantikan berdiri pada tahun 2009. Industri kecantikan khususnya kosmetik berkembang di berbagai belahan dunia. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kosmetik untuk memenuhi gaya hidup, kenyamanan, dan menarik untuk dipandang. Kosmetik memiliki peran sangat penting yaitu sebagai sebuah kebutuhan yang sekarang menjadi suatu kewajiban untuk digunakan para wanita mulai dari usia remaja hingga dewasa. Selanjutnya, fraud dari perusahaan ini adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang dimana beliau menjual barang dagang dengan harga yang lebih murah kepada customer. Nah, selanjutnya ada dasar penugasan audit, yaitu tujuannya audit ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perusahaan kosmetik PT NDC Beauty beroperasi sesuai dengan standar industri kepatuhan, regulasi yang berlaku dan praktik terbaik dalam menghasilkan produk kosmetik berkualitas tinggi. Lalu waktu audit akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Fase perencanaan dan persiapan akan dimulai pada awal Maret. Lalu terdapat lokasi audit. Pemerintah lapangan dilakukan di PT NDC Beauty, perusahaan berdomisili di Jalan Gatot Subroto, Kaf 74-75, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada sasaran dan ruang lingkup audit, yaitu pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat, dan bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada objek yang diaudit, yaitu audit investigasi ini dilakukan di PT NDC Beauty dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Kaf 74-75, Jakarta Selatan. Nama saya Cindy Oktavia Purba, saya akan melanjutkan ke gambaran umum. Untuk dasar penugasan audit, surat perjanjian kerja antara PT Teknologi Elektra Solutions dengan Kantor Akuntan Publik Prima, audit global tentang pekerjaan audit investigasi dengan nomor 023-KAP 12/2023. Yang kedua, surat penugasan dari Kabar Reskrim Polri dengan nomor B051 Reskrim Pol 12/2023. Untuk bab kedua, uraian audit hasil investigasi. Dasar hukum objek yang diaudit: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 tentang tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan curang. Jenis fraudnya: beberapa jenis fraud yang terjadi pada perusahaan kosmetik. 1. Penipuan inventaris, yaitu mengurangkan jumlah inventaris dalam sistem tanpa alasan yang jelas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menyembunyikan pencurian stok. Yang kedua, labeling palsu. Labeling palsu yaitu mengganti bahan-bahan kualitas rendah dengan label produk yang biasanya lebih mahal atau menyatakan bahwa produk bersertifikat padahal sebenarnya tidak. Yang ketiga, penggelembungan penjualan. Merekayasa laporan penjualan atau memberikan insentif kepada karyawan untuk mencatat penjualan yang tidak valid. Yang keempat, pembelian palsu, yaitu menyusun faktur palsu untuk pembelian bahan baku atau jasa yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Yang kelima, manipulasi biaya produksi. Mengalokasikan biaya produksi yang seharusnya tidak terkait dengan produksi produk kosmetik atau menyalahgunakan biaya produksi atau memanipulasi laba bersih. Selanjutnya, pengungkapan fakta-fakta.
H1 terdeteksinya produksi dan penjualan produk kosmetik palsu dengan label merek perusahaan. H kedua, identifikasi pelaku dan jaringan distribusinya. Yang ketiga, pengukuran dampak pada konsumen termasuk potensi risiko kesehatan. Sekian. Proses kejadian. Pendeteksian awal, pemeriksaan internal atas perbedaan antara produk asli dan produk palsu. Yang kedua, investigasi internal. Pemeriksaan terhadap rantai pasok untuk menemukan titik masuk produk palsu. Lalu komunikasi dengan konsumen. Pengumuman segera melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web, media sosial, surat, dan pusat panggilan pelanggan. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak berwenang. Berkoordinasi dengan badan regulasi dan hukum untuk menindak pelaku dan menutup jaringan distribusi produk palsu. Yang terakhir, perbaikan dan pencegahan, penyempurnaan sistem kontrol kualitas dan pengawasan di seluruh rantai pemasok. Penyebab dan dampak dari fraud. Dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh STY dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT NDS Beauty selama kurun waktu 2020 sampai 2023 yang menimbulkan kerugian atas penjualan produk yang tidak sesuai dengan harga yang sudah tertera senilai 15.100.000. Pihak yang diduga terlibat yaitu Direktur Utama STY. Bukti yang diperoleh, bukti yang dinilai KJPP BIC1 total barang 40 dengan nomor PJB 01-PJB-SS-BU V11-2020 dengan tanggal PJB 23 bulan 4 tahun 2020 dengan harga jual 2.800.000, harga wajar 3.800.000 dengan selisih rugi 1 juta. Lalu BIC 2 dengan total barang 35, nomor PJB 02-SS-PS-PS-X-2020. Tanggal PJB 12 bulan 10 tahun 2020 dengan harga jual 1.500.000, maka nilai wajarnya sama dengan 2.100.000, selisih ruginya 600.000. Lalu BIC 3 dengan total barang 90, nomor PJB 03-PJB-AK-V111-V2021 dengan tanggal PJB 25 bulan 9 tahun 2021 dengan harga jual 4.500.000, harga wajarnya 6 juta, maka selisih ruginya 1.500.000. Lalu BIC 4 dengan total barang 100, nomor PJB 04-PJB-SH-1X-2021, tanggal PJB 11 bulan 12 tahun 2021, harga jual 5 juta dengan harga wajar 7.500.000, maka selisih ruginya 2.500.000. BIC 5 dengan total barang 105, nomor PJB 05-PJB-SS-OP-X-2022 dengan tanggal PJB 01 bulan 3 tahun 2022 dengan harga jual 5.200.000, harga wajarnya 7.800.000, maka selisih ruginya 2.600.000. BIC 6 dengan total barang 89, nomor PJB 06-PJB-PJB-SH-X-11-tahun 2022. Tanggal PJB-nya tanggal 6 bulan 8 tahun 2022 dengan harga jual 4 juta, harga wajarnya 6.200.000, maka selisih ruginya 2.200.000. BIC 7 dengan total barang 59, nomor PJB 07-PJB-SS-SI-X-111-2023
Tanggal PJB 18 bulan 3 tahun 2023. Dengan harga jual 3.500.000, harga wajar 5 juta, maka selisih ruginya 1.500.000. Lalu batch 7. Lalu batch 8 dengan total barang 96, nomor PJB 08-PJB-SS-OP-V-2023. Tanggal PJB 27 bulan 9 tahun 2023 dengan harga jual 4.300.000, harga wajarnya 7.500.000, maka selisih ruginya 3.200.000. Maka total barangnya 614 dengan harga jual totalnya 30.800.000, harga wajarnya totalnya 45.900.000, lalu selisih ruginya adalah 15.100.000. Bukti yang tidak dinilai oleh KJPP, batch 1 dengan total barang 38, nomor PJB 01-PJB-SS-PM-V11-2020 dengan tanggal PJB 23 bulan 4 tahun 2020 dengan harga jual 2.800.000, harga wajarnya 4 juta, maka selisih ruginya 1.200.000. Batch 2 dengan total barang 78, nomor PJB 02-SS-HJ-X11-2020 tanggal PJB 12 bulan 10 tahun 2020 dengan harga jual 4 juta, harga wajarnya 5.500.000, maka selisih ruginya 1.500.000. Batch 3 dengan total barang 45 dengan nomor PJB 03-SS-PS-PS-V1-2021 dengan tanggal PJB 25 bulan 9 tahun 2021 dengan harga jual 8.800.000, harga wajarnya 10 juta, maka selisih ruginya 1.200.000. Lalu batch 5 dengan total barang 97 dengan nomor PJB 05-PJB-SS-V111-2022 dengan tanggal PJB 1 bulan 3 tahun 2022 dengan harga jual 5.500.000, harga wajarnya 7 juta, maka selisih ruginya 1.500.000. Lalu batch 6 dengan total barang 85, nomor PJB 06-PJB-SS-VJ-X-2022 dengan tanggal PJB tanggal 6 bulan 8 tahun 2022 dengan harga jual 4.500.000, harga wajarnya 6 juta, maka selisih ruginya 1.500.000. Lalu batch 7 dengan total barang 40 dengan nomor PJB 07-PJB-SS-SH-X1-2023 dengan tanggal PJB 18 bulan 3 tahun 2023 dengan harga jual 3 juta, harga wajarnya 4.800.000 dengan selisih ruginya 1.800.000. Lalu batch 8 total barang 35 dengan nomor PJB 08-PJB-SS-SISU-V-2023 dengan tanggal PJB yaitu 27 bulan 9 tahun 2023 dengan harga jual 2 juta, harga wajarnya 4.500.000 dengan selisih barang 2.500.000. Lalu total barangnya 578 dengan harga jual 34.100.000, harga wajarnya 46.800.000, maka selisih ruginya 12.700.000. Maka total dari bukti yang dinilai dan bukti yang tidak dinilai oleh KJPP, total barangnya sebesar 1.192 dengan harga jual 64.900.000, harga wajarnya 92.700.000 dan selisih ruginya 27.800.000. Maka kesimpulannya, STY melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT NDS Beauty. Kerugian atas penjualan produk yang tidak sesuai dengan harga yang sudah tertera
yaitu senilai 15.100.000. Dengan rekomendasi, owner perusahaan PT NDS Beauty harus lebih teliti dan seleksi dalam pemilihan direktur utama lagi. Owner harus lebih teliti dan rutin mengecek kartu stok dan label harga. Berikut timeline-nya. Pada minggu ke-1, paparan manajemen dilakukan pada tanggal 4 Desember tahun 2023, pengenalan tim tanggal 4 Desember 2023, lalu pengenalan perusahaan dan kasus dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 2023, lalu pemetaan 5W plus 2H dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember tahun 2023, lalu pengumpulan bukti dan fakta dilakukan pada tanggal 5 sampai 9 Desember tahun 2023. Lalu pada minggu kedua dan 3, paparan proses telah awal dilakukan pada tanggal 11 Desember tahun 2023, paparan progres MID trim dilakukan pada tanggal 18 Desember tahun 2023. Lalu pendalaman dan klarifikasi masalah dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember tahun 2023. Lalu pengecekan bukti dan fakta dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember tahun 2023. Lalu interview dan observasi dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember tahun 2023. Lalu exit meeting dilakukan pada tanggal 23 Desember tahun 2023. Lalu minggu ketiga dan keempat, evaluasi bukti dan fakta dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember tahun 2023. Lalu minggu ke-5 dan 6, 4, 5 dan 6, yaitu perhitungan kerugian dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 30 Desember tahun 2023. Lalu minggu ke-7 yaitu draft report dilakukan pada tanggal 25 Desember sampai 30 Desember tahun 2023. Baik, sekian presentasi dari tim audit 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.